Sis dan Bro semuanya, selamat sore Ketua Umum PSI Mas Kaisang Pangarep. Selamat sore Ketua Dewan Pembina Siskres Natali. Selamat sore Bro Jen, Bro Raja Juliantoni. Selamat sore teman-teman wartawan yang sudah hadir dan semua teman-teman DPP yang hadir di sore hari ini. Sore hari yang cerah ini, kembali lagi kita akan mengumumkan dua energi baru yang akan login ke PSI. Jadi sis dan bro, mas-mas wartawan, saya ingin infokan, sejak pertama Mas Kaisang bergabung di PSI hingga hari ini sudah ada 23.000 anggota baru yang bergabung di PSI. Luar biasa sekali, itu sebuah penghargaan buat kami. Terima kasih banyak. Setelah itu sis dan bro, oh ini agak berpisah ya duduknya, dipisahkan oleh ya mau pangkuan ya. Oh maksudnya kita kedatangan energi baru, dua tokoh muda yang pernah memimpin PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Nah, saya ada pantun nih, sedikit, boleh ya? Boleh. Kakak, belum. Pergi ke Palembang, mampir gunting rambut. Pulangnya harus membeli pempek candy. Bro dan sis, mari kita sambut Bro Junior dan Bro Benny. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sis dan bro, Juve ini adalah Bro Juventus Prima Yoris Kogo atau Cargo. Sorry ya bro, maaf ya bro, dimaafkan ya. Jadi Bro Juve ini adalah Ketua Presidium PP PMKRI periode 2018 sampai 2020. Saat ini Bro Juve juga bekerja di kantor staf khusus Presiden. Selain itu juga berprofesi sebagai pengacara dan founder dari Prima Institute. Boleh tepuk tangan dulu buat Bro Juve? Berdiri dong. Berdiri bro, ya. Terlihat kegantengannya ya bro. Jadi setelah Bro Juve digantikan oleh Bro Benedictus Papa atau Bro Benny. Silakan bro, berdiri dong bro. Jadi Bro Benny adalah Ketua Presidium PP PMKRI periode 2020 sampai 2022. Dia juga mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar, lahir di Kondo Dewata, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sekarang memimpin sebuah perusahaan ya bro ya. Luar biasa. Saya boleh persilakan langsung kepada Bro Juve mungkin menyampaikan sepatah dua kata terkait pilihannya masuk ke politik dan mengapa memilih PSI. Silakan bro. Mohon maaf. Oh. Patah, dua patah. Selalu ini ada masalah. Nah, ini buat. Oh, Rizka harus pegang yang punya. Ini harus dipegang. Tes. Buat langsung Bro Juve, silakan. Terima kasih Sis Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Belum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita sekalian. Saya duduk aja izin. Atau saya bisa berdiri? Boleh. Berdiri sini juga nggak Iya. Yang pertama tentu selamat sore. Terima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari Bro Ketum, Mas Kaisang, ada Bang Wamen, Bang Raja Juli, Sis Grace, dan juga Sis Isyana dan seluruh jajaran DPP PSI atas penerimaan yang hebat, yang ramah sehingga mungkin belum sampai sejam, tapi saya mulai merasakan homey di sini. Sebagai insan beriman, kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat.
Tadi pertanyaan gimana sis? Kenapa masuk PSI? Betul. Kenapa memilih jalan berpolitik dan memilih PSI? Baik. Jadi yang pertama saya perlu perkenalkan dulu, saya orang Flores, orang NTT, orang Timur, yang kemudian memilih jalur beraktivisme di PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Sehingga kalau bicara tentang kenapa saya harus kemudian memilih jalur politik, tentu dalam proses perjalanan saya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang aktivis, memang lekat dengan aktivitas-aktivitas politik. Tentu politik yang dimaksudkan di sini adalah politik yang kemudian membawa nuansa-nuansa keberagaman, politik yang kemudian menjadikan kemaslahatan hidup orang banyak sebagai salah satu tujuan utama. Jadi kenapa kemudian saya harus ke politik? Tentu sebagai seorang aktivis punya latar belakang kegiatan-kegiatan sosial politik, saya merasa bahwa politik itu adalah salah satu jalan menuju kemaslahatan hidup orang banyak atau bonus komuni. Itulah kenapa kemudian sebagai anak muda, apalagi kita bicara tentang Indonesia di 2045, kita kemudian menyiapkan jalan peta emas menuju ke sana. Lalu sebagai anak muda hari ini saya tidak melek politik atau saya apolitis, tentu itu semua akan menjadi sangat utopis. Sehingga sebagai anak muda saya pikir ini jalan terbaik. Kalau menurut Mas Kaisang ini jalan ninjaku, saya pikir ini betul-betul jalan ninja kita semua yang Kenapa PSI? Baik. Yang pertama tentu sebagai anak muda, lagi-lagi anak muda, saya harus memilih partai yang memang lekat dengan saya, yang betul-betul kemudian memberikan nuansa kemudaan saya. Sehingga PSI adalah pilihan yang paling tepat. Apalagi ketika kita bicara tentang Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, negara yang beragam, negara yang kemudian sangat kaya ini, PSI saya coba baca, Bang Aben saya baca nih tentang DNA PSI itu ada yang namanya kebajikan dan juga keberagaman. Di situ bicara tentang anti korupsi dan bicara tentang intoleransi. Dan saya pikir sebagai anak muda, sebagai anak bangsa, tentu dua hal ini sangat penting dan harus terinherent dalam setiap sanubari anak muda. Sehingga itulah kenapa saya memilih PSI sebagai jalan ninja dan tentu sebagai pengabdian saya sebagai seorang politisi. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Bro Juve. Bener ya kata Mas Kaisang, politik adalah jalan ninja kita. Siap. Oke, boleh selanjutnya Bro Benny bisa menyampaikan sepatah dua kata terkait mengapa memilih. Mati ya Bro ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. satu untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Ketum yang saya hormati, Mas Sekjen, Mbak Grace dan Mbak Isyana dan seluruh DPP PSI dan rekan-rekan sekalian. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan. Jadi bagi saya ini adalah kesempatan yang luar biasa. PSI membuka pintu untuk kami ikut serta dalam membangun bangsa ke depan lewat partai politik yakni PSI. Nah, saya sehingga pertanyaannya saya coba hafal. Pertanyaannya kenapa masuk partai politik mungkin hampir sama dibahasakan oleh Bang Juve. Saya panggil Bang Juve karena kebetulan masih senior di organisasi sebelumnya. Masuk partai politik karena memang selama puluhan tahun di organisasi mahasiswa, hampir 10 tahun lebih, kita lebih banyak bicara soal bagaimana kebijakan pemerintah itu bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Terlebih khusus bagaimana kebijakan-kebijakan dari DPR itu betul-betul mampu mengangkat derajat masyarakat. Tapi tentu kami juga berpikir bahwa kalau lewat organisasi mahasiswa tentu tidak maksimal, hanya dari luar, sehingga pilihan untuk masuk dalam partai politik saya kira adalah pilihan satu-satunya yang kami boleh ambil, karena bagi kami untuk mewujudkan cita-cita kami tentu lewat partai politik, karena di partai politiklah kita bisa ikut serta terlibat dalam membuat kebijakan-kebijakan
yang tentu sesuai dengan cita-cita awal kita bahwa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, kenapa masuk partai PSI? Ini pertanyaan terakhir. Jujur saja ada dua hal. Karena sebelumnya saya ikut berpartai juga di sebelumnya. Ada dua hal yang menurut saya garis bawahi. Yang pertama adalah PSI adalah satu-satunya partai yang mendeklarasikan diri sebagai tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Kami dari daerah sadar itu aja, yang mungkin kalau nasional tidak terlalu kelihatan. Kami betul-betul merasakan bagaimana pembangunan Pak Jokowi selama 10 tahun. Sehingga ketika masuk partai, kami betul-betul melihat apakah partai ini betul-betul tegak lurus dengan Pak Jokowi, dan itu yang kami lihat di PSI, dan PSI berani mendeklarasikan itu secara terbuka. Menurut saya ini luar biasa, dan bagi loyalis muda Jokowi, saya meskipun mungkin tidak dianggap, tapi saya menganggap diri sebagai loyalis Pak Jokowi karena saya kagum dengan prestasi-prestasi beliau. Bagi kami tegak lurus kepada Pak Jokowi dan mendeklarasikan itu menjadi sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dengan hadirnya Mas Kaisang di PSI, bagi kami ini adalah arah baru politik Indonesia. Anak-anak muda hari ini tidak suka lagi dengan politik yang feodal, politik yang ya kita tahu bersama. Sehingga kehadiran Mas Kaisang untuk hadir bersama dengan partai PSI bagi kami anak-anak muda ini adalah jalan baru, dan bagi kami, bagi saya pribadi, kesempatan ini adalah kesempatan yang langka. Maka saya mengambil momentum ini untuk masuk bergabung dengan PSI. Dan terakhir, PSI itu misinya tidak utopia. Jadi misinya betul-betul, visi misinya selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, anti korupsi, BPJS dan lain-lain. Dan menurut kami, anak-anak muda hari ini yang menjadi penentu di 2024, inilah yang diharapkan oleh anak muda. Mudah-mudahan izin Mas Ketum, kehadiran kami di sini boleh membantu partai PSI dan juga Mas Ketum dalam rangka memenangkan PSI dan cita-cita besar PSI untuk terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bro Beni, terima kasih Bro Jumpe sudah memilih PSI untuk menjadi rumah barunya. Semoga kita bisa berpolitik dengan chill, berpolitik dengan gembira yang pertama, dan goncana. Gimana tangannya kalau goncana? Pokok ya kan. Oke, jadi untuk mengesahkan Bro Beni dan Bro Juve untuk bergabung di PSI, kita biasanya harus memakaikan jaket. Mohon maaf nih, Bro Ketumnya belum, Mas Ketum belum menyampaikan satu sepatah dua kata. Mas Ketum ngambek nih, mohon maaf nih Mas Ketum. Pakai jaket dulu, mana jaket? Pakai jaket. Oh, satu-satu jangan rebutan, nanti dapat semuanya. Kan balik lagi, udah bisa mandiri kan? Oh, iya. Partai anak muda, jadi energinya masih banyak, pakainya bisa sendiri. Oke. Oh, saya kembali. Mbak. Kembali lagi. Pas-pasin dulu aja. Emang ini modelnya ketat. Jangkit, jadi harus fit body. Kalau pihaknya Pak Beni emang modelnya oversize. Foto, merapat. Gayanya kayak Mas Kira tuh. Gayanya gimana? Gayanya yang tadi dong, rapopo di sana. Satu dulu. Nah, gitu. Yeay. Boleh duduk. Mas Ketum, silakan Mas Ketum mungkin bisa sampaikan sepatah dua kata untuk dua energi baru yang bergabung di PSI setelah Mas Ketum bergabung. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa ya? Ya,
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Benny dan Bang Juve yang sudah bergabung dengan kami di PSI. Semoga awet di sini, awet ya di sini ya. Dan saya berharap dengan bertambahnya ada 2 amunisi baru di PSI ini bisa mendapatkan kursi di Sulsel maupun di NTT. Amin. Dan tadi juga dibilang dari Bang Benny tadi bilang PSI itu partai yang tegak lurus dengan Pak Jokowi. Nah, ini momen dimana saya masuk di PSI, saya akan rubah itu. Saya akan rubah PSI itu partai yang tidak tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ngerti kan? Nah, ini biar ini aja, biar ini sendiri aja. Ini teman-teman tahu nggak sih tegak lurus itu kayak apa? 90 derajat. Nah, berarti nggak sinkron kan? Kita ganti dengan sejalan. Sejalan. Ya. Sejalan. Terima kasih Mas Ketum. Sesi selanjutnya silakan mungkin Mas-mas wartawan ingin ada bertanya.